Ciao ya teman-teman. Termatiin. Oh gitu kan? Iya, jadi terus ngobrol aja. Oh ya dah. Kaget. Ya, kita mulai ya. Aku openingnya kayak gitu memang. Oh ya sudah. Oke. Ciao ya teman-teman. Kembali lagi di kata-kata Mustafa. Cuman kali ini saya ada temennya karena seperti yang saya share di media sosial saya kemarin, saya pengen ada suasana baru di mana saya nggak berbicara sendiri lagi, tapi mencoba berbicara dengan beberapa orang yang mungkin bisa memberikan kalian informasi yang penting ya. Di sini sudah ada teman saya, teman lama, kita udah kenal, namanya Mbak, Ibu atau Neng Ratna Hairunisa. Saya akrabnya sih manggil dia Nana. Nah, kebetulan Nana ini dosen ya. Iya. Nah, dosen di salah satu universitas. Dulu saya kenal sama Nana ini dari masih ngajar SD ya kan. Benar. Masih sudah lama. Nah, kalau pendapatku sendiri sih Nak, kalau tenaga pengajar itu, kalau aku nih ya, titik klimaksnya itu adalah saat seseorang pengajar ini jadi dosen menurutku. Jadi kalau misalnya ada di posisi kamu ini sudah ya titik klimaks yang cukup lah. Cuman kalau pengen mengeksplor lagi pasti bisa lah ya kan. Nah, cuman hari ini kita nggak bahas tentang profil pendidikannya. Nah, kita akan bahas sesuatu yang mungkin saja ada di sekitar kalian, tapi kalian ini kayak ya acuh aja gitu, kayak nggak tahu aja titik edukasinya di mana. Yang akan kita bahas adalah anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin kalian mikir, nah ini siapa sih kok bisa bicara atau jadi narasumber bicara anak berkebutuhan khusus? Sebagai informasi, kalian nanti akan ada juga di kolom komen media sosialnya Nana. Kalau Nana ini kebetulan punya anak berkebutuhan khusus yang lahir tahun berapa Nak? Tahun 2016. 2016, dan sekarang berarti umurnya udah 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulanan. Nah, ini kan teman-teman pasti nih nggak ada yang pernah menduga kalau nantinya saat kalian berkeluarga mungkin perspektif generasi selanjutnya itu seperti apa. Nah, mungkin secara teoritis sudah banyak yang membahas soal ini, cuman kita akan gali dari sudut pandang Nana sebagai anak yang merawat anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya Nana sendiri pengalamannya gimana nih? Pas pada saat pertama kali itu tahu bahwa siapa nama anaknya? Maisa ya panggilannya. Maisa. Ya. Maisa itu tahu itu pas umur berapa, terus gimana sudut pandangnya pada saat? Sebenarnya sih taunya itu dari awal lahir ya, karena kan Maisa prematur. Memang kita dipanggil dokternya, dikomunikasikan bahwa Maisa ini berkebutuhan khusus. Kebetulan anak saya Down syndrome. Cuman awal-awal aku itu mikirnya enggak mungkin, masa iya sih, sampai akhirnya terlambat perkembangannya baru deh. Di situ aku mulai waspada lah, bukan waspada sebenarnya. Oh iya ya, bener ya. Oh iya ya, ternyata ada yang salah gitu. Shock nggak itu? Bukan shock lagi. Gimana ya? Sebagai orang tua, pasti kita pengen punya keturunan yang sempurna, baik secara fisik, mental, pasti. Kayak langit runtuh gitu. Kok aku? Kenapa harus aku? Dari sekian ribu manusia kok cuman aku sih yang begini ya, gitu awalnya. Pasti nggak mungkin kan orang itu bilang alhamdulillah anak aku Down syndrome. Aku yakin nggak ada satupun orang yang bakal ngomong gitu. Itu sih susah, itu pasti sulit menerima itu, iya. Nah, kalau dari ruang lingkup karir atau profesinya Nana ini kan dari ruang lingkup pendidikan, iya. Ya kan. Nah, saat tahu nih kalau ternyata anaknya berkebutuhan khusus, pada saat itu sebenarnya sudah ada gimmick nggak kira-kira aku akan mendidik dia seperti apa nih dari sisi pendidikannya sendiri? Kalau bicara sisi pendidikan, saat ini pun aku masih searching dalam arti bukan pasti sih. Aku membandingkan antara sekolah inklusi dengan SLB, terus aku melihat lagi terapis di rumah sakit dengan terapis pribadi, terus ya kita mencari lah
gimana aku menyiapkan anak aku ini menyiapkan anak aku lah ya untuk bisa terjun di masyarakat supaya dia merasa hidup dia itu baik-baik aja, semua ini baik-baik aja, aku nggak beda gitu sih. Jadi kalau untuk pendidikannya sendiri yang lagi searching dia nanti arahnya lebih kemana, mungkin itu yang kita masih cari tahu terus ya. Iya, karena kan memang kalau masih kecil banget. Kalau teman-teman tahu juga memang ada grupnya juga kan ya, ada. Grupnya itu ada ya. Jadi kalau misalnya siapa tahu ada keluarga kalian atau misalnya teman kalian atau sahabat kalian yang mengalami ini, harusnya tuh kita harus support juga sebagai orang yang dekat dengan mereka ini, dan kita cari tahu dari forum-forumnya. Kalau yang Sinanda sendiri biasanya kontaknya itu dengan organisasi atau instansi? Kalau anak Down syndrome kita ada namanya grup POTATS, Persatuan Orang Tua untuk Down Syndrome. Kalau di situ aku aktif komunikasi dengan Ibu Mei karena adminnya untuk Samarinda, dan kebetulan dibawa juga masuk ke grup itu, pertemuan gak sengaja sama orang ikut acara parenting, ternyata dia langsung rekomendasi ini nih kita ada grup. Nah di situ tuh aku banyak belajar, banyak banget itu. Jadi sebenarnya ya sebagai orang tua kita harus membuka diri, nggak boleh menutup bahwa ya anak kita itu butuh sesuatu yang beda lah. Pada dasarnya juga memiliki potensi yang sama, cuman kita harus gali lagi lebih mendalam ya. Jadi sekali lagi teman-teman, bukan saya pingin menggurui atau melangkahi organisasi atau instansi atau komunitas forum yang berbicara banyak tentang hal ini ya. Cuman dari sisi pengalaman orang tua ini, kadang-kadang saya lihat media sosial seperti jarang menyoroti ini gitu ya, termasuk dari media-media jurnalistik juga. Mungkin ada yang membahas, cuman kayak nggak terlalu terblow up. Jadi saya angkat di sini supaya kalian juga punya perspektif nih. Ini ada ternyata di sekitar kita mungkin yang mengalami apa yang Nana alami gitu ya kan. Tapi kalian kayak acuh aja gitu, kayak nggak peduli. Bahkan ada yang diam aja melihat tindakan-tindakan bullying gitu kan, perundungan yang kadang-kadang kita suka lihat juga di media sosial. Nah, kalau dari sisi lingkungannya Nana sendiri gimana, kayak dari keluarga gitu, terus dari sahabat-sahabat gitu, apakah mungkin ada ya tekanan mungkin atau apa gitu? Kalau dari keluarga sih alhamdulillah so far so good ya. Awalnya itu memang keluarga sih yang mendukung, maksudnya jangan disia-siain, ini tetap harus dirawat dengan baik. Tapi kalau dari masyarakat ya otomatis ketika tanya, ini anak kamu umur berapa, sekian, loh anak aku sekian sudah segini, dibandingkan itu pasti ada. Cuman di sini sedih, pasti nggak usah ditanya. Gimana sih rasanya anak kita umur segitu, cuman seperti anak umur 1 tahun sedih. Iya, cuman satu aja sih sekarang yang jadi pegangan aku, kalau kita mau anak kita bagus, itu kan dimulai dari kita yang harus kuat dan harus siap. Tapi ketika aku udah down, lingkungan juga nggak mendukung, nah itu memang sakit banget sebenarnya. Cuman sekali lagi karena kita ini orang tuanya dia, apalagi kita ibunya, otomatis someday ketika nanti aku nggak ada, aku ini pengen anak aku bisa berdiri sendiri dengan kakinya, walaupun dia berkebutuhan khusus itu. Ya kalau dari sudut pandang aku sendiri sih, dari sudut pandang saya sebagai orang yang berbicara tentang agnostik ya, seringnya ya teman-teman kenal saya dari saya berbicara agnostik, saya selalu berbicara tentang sisi kemanusiaan. Saya pernah berpikirnya seperti ini karena pada dasarnya kan kalau kita ilhami tentang buku, tentang kitab dan lain-lain, manusia ini kan memang diciptakan sudah cukup sempurna. Tapi menurut saya sempurna itu dibentuk dari bagaimana kita saling bersatu gitu ya kan. Bukannya malah memberikan tekanan antara manusia yang lain, yang akhirnya memberikan sudut pandang yang kurang baik lah, seperti nanti akhirnya bisa membuat seseorang tertekan atau mungkin bahkan depresi dan lainnya. Iya. Apalagi kan padahal nih kalau mungkin ya, kalau aku sendiri ngelihat Nana ini kan, wah nih dosen nih, pendidikannya bagus nih, akademisnya bagus. Kita berpikirnya pasti nih orang strong nih pasti nih. Tapi saya yakin kalian boleh cek dulu siapapun orang, mau dia paling alim, paling berpendidikan, paling bagaimanapun, paling tajir pun, saat dia ada di ruang lingkup anaknya berkebutuhan khusus, itu pasti akan ada sedikit ya kayak ada jiwa sosial yang berkurang lah. Terus dari keluarga-keluarga yang lain pasti akan
berpikiran. Jadi stop berpikir bahwa masalah ini tuh masalah yang gampang dan bisa kayak disepelein gitu. Iya. Karena kita butuh satu sama lain gitu, yang sudah sempurna aja diciptain masih saling membutuhkan begitu ya kan. Ini kalian mau menekan anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu kan, yang artinya orang tuanya pun itu pasti butuh bantuan atau dukungan seperti itu gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kalian mau cari teoritisnya banyak di internet mungkin ya, dan ada forum-forumnya juga, tapi di sini saya berbicara tentang pengalamannya. Nah, sedangkan si Nana sendiri kan otomatis kalau bekerja pasti lebih banyak di luar. Iya. Pasti lebih banyak di luar. Nah, keadaan anak sendiri gimana nih waktu ditinggal, waktu kerja atau gimana? Sebenarnya ya itu tadi aku bilang di awal kan aku nggak bisa menerima ya. Jadi ketika aku sibuk mengejar seminar di luar kota, workshop di luar kota, ya Maisa aku tinggal dengan nenek, dengan penitipan. Jadi otomatis perkembangannya tuh kurang sekali sampai aku di titik bahwa ya dia terlambat banget ya. Oh iya ya, anakku ini akhirnya aku stop. Dari sekarang aku nggak ada lagi keluar kota. Pokoknya bener-bener di Samarinda aja lah, di sini aja lah, nggak kemana-mana, dan mulai fokus prepare anakku ini targetnya harus bisa apa. Dan untuk itu emang kita banyak konsul, bukan banyak konsul lagi, emang bolak-balik rumah sakit. Dan ya itulah tadi, karena kalau guru kan bikin rancangan pembelajaran ya, kalau ini kita harus merancang latihan apa sih anak aku ini, itu yang agak berat. Nah, berarti biasanya dibantu dari komunitas atau forum yang apa tadi itu di Samarinda di Potats ya? Itu Potats itu. Kita dibantu di situ, diajarin supaya ini itu banyak ininya lah. Sedangkan untuk ruang lingkup Samarinda ini Potats ini banyak juga nggak sih sebenarnya anak-anak yang memang keluarga yang punya anak berkebutuhan khusus ini ya? Banyak ya. Kalau kita kan khusus Down syndrome ya, jadi termasuk mungkin yang tenaga terapisnya juga atau pengajarnya gabung juga. Di situ. Gabung di situ juga ya. Ada. Bahkan ada acara apa ya kemarin kita ada kuliah WhatsApp gitu-gitu. Jadi memang menumbuhkan semangat untuk orang tua ya itu tadi, jangan males ikut parenting. Karena kalau kita enggak menyupport diri kita sendiri, terus gimana kita mau menyupport anak kita? Kalau itu ada relawan juga berarti ya? Iya. Ada juga. Tuh teman-teman bisa juga tuh kontak nanti ke Potats di area-area kalian bisa dukung di situ menjadi relawan mungkin kan, menjadi mempelajari hal itu ada ini juga nggak sih kayak pendidikan profesinya juga nggak sih sebenarnya? Kalau untuk terapisnya ada ya. Ada, bahkan kemarin aku dapat diskon untuk asesmen terapi wicara Maisa gara-gara kita aktif di grup itu. Iya, ya pastilah ya, karena memang urusan atau pembelajaran tentang edukasi anak berkebutuhan khusus ini memang harus lebih luas sebenarnya dibicarakan. Memang sih kayak si Nana tadi bilang kemungkinan itu kayaknya beribu banding berapa gitu ya. Iya. Tapi artinya kalau ada kayak di Indonesia aja jumlah warga negara kita ada sekitar 200 juta, artinya juga ada ribuan juga gitu kan. Nah, saat kita semua saling support, artinya mungkin suatu saat nggak akan ada lagi anak berkebutuhan khusus karena kita saling bantu, saling memahami gitu kan, saling mengedukasi, di mana kita sudah punya step by stepnya begitu ya kan. Nah, kalau itu sih saya nggak ingin terlalu banyak nih ya. Jadi mungkin teman-teman punya sudut pandang, kita bisa mulai juga diskusi, bisa nanti komen di kolom komentar. Mungkin kalian juga berpengalaman di area anak berkebutuhan khusus ini. Mungkin terakhir nih Nak, dari sisi Nana sendiri, mungkin apa nih yang ingin disampaikan untuk teman-teman di luar? Yang pertama, kalau misalnya mereka mungkin baru mau membina rumah tangga dan akan mungkin berpikir untuk punya anak begitu ya. Artinya kan banyak nih perspektif atau sudut pandang yang harus disiapkan. Itu menurut Nana kira-kira apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Dan kalau sampai ada keluarga yang ternyata anaknya berkebutuhan khusus, kira-kira pesan apa nih yang mau Nana sampaikan? Iya, jadi untuk pasangan-pasangan muda, cek kesehatan dulu. Cek kesehatan berarti kita bebas virus apa enggak. Terus ada juga kan berkebutuhan khusus itu memang dari gen keluarga. Kalau udah begitu jangan anggap itu aib, tapi anggaplah itu suatu mukjizat yang
nggak semua orang itu bisa dapat cobaan yang begitu. Dan jangan lupa, anak itu pembuka pintu surga. Mungkin dengan adanya anak berkebutuhan khusus lahir di keluarga kita, itu salah satu tangan Tuhan untuk membantu kita menuju surganya Dia. Itu aja sih. Ada lagi mungkin? Kalau ketika nanti kalian bertemu anak-anak berkebutuhan khusus ini, dimanapun, kapanpun, satu aja, perlakukan mereka sama seperti kalian memperlakukan orang lain, karena yang mereka butuhkan adalah dukungan. Karena selama ini yang aku lihat, di Indonesia anak berkebutuhan khusus ini disia-siain, malah ada yang di jalanan nggak terurus. Nah itu ketika nanti kalian melihat mereka, jangan dibully lah ya, karena memang siapa sih di dunia ini mau lahir begitu gitu. Seandainya pun mereka bisa memilih, mereka nggak mau terlahir dengan seperti itu pastinya. Nah ini teman-teman ya pesannya. Jadi sebagai orang yang sering bicara tentang kemanusiaan juga, menyadari manusia bahwa diciptakan dengan berbagai macam potensinya. Ini kita bisa antara sadar nggak sadar nih, di sekitar kita itu ada apa, atau ada bagaimana, ada kapan, dan ada di mana gitu ya. Artinya ya kalian harus tetap suportif. Saat kita berbicara kemanusiaan itu nggak berbicara apa dan siapa. Bahkan saat kita melihat ada orang atau anak yang berkebutuhan khusus, ya bukan berarti harus disepelekan, bukan berarti harus ditekan, bahkan dikucilkan gitu ya. Tapi ya kita harus suportif agar mereka juga punya tempat dan wadah yang baik untuk kehidupan mereka ke depannya. Ciao.